نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Semoga Allah menjadikan hari ini lebih berkah daripada hari-hari yang kemarin. Udah sampai mana kemarin kan? 10 penyebab matinya hati ya. Nah, kalau kemarin diterangkan mengenai pengakuan seseorang, yang kelima, yang keenam, wadda'aitum khaufan nar wa lam tantahu 'anil dzunub. Di antara penyebab matinya hati yang keenam di antaranya adalah wadda'aitum khaufan nar wa lam tantahu 'anil dzunub. Dia mengaku, mereka itu mengaku dia takut kepada neraka, takut akan siksa neraka, namun walam tantahu 'anil dzunub, tapi mereka tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang dapat menyebabkan dia terjerumus ke dalam lubang neraka. Itu pengakuannya bohong kawan ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, karena hidup ini merupakan suatu pilihan, maka kita harus juga memilih apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita amalkan, yang sekiranya amal tersebut bisa menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan maksiat. Sudah selanjutnya, wadda'aitum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kita itu, saya dan kalian semuanya itu mengaku annal mauta haqqun, bahwa kematian itu pasti dan nyata. Tapi walam tasta'iddu lah, namun tidak mempersiapkan bekal untuk mati. Ini juga merupakan suatu ironi ya, merupakan suatu keniscayaan tersendiri bagi seseorang ketika dia mengaku bahwa kita itu akan mati. Bahkan di Al-Qur'annya dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, bahkan kullu man 'alaiha fan, setiap apa-apa yang ada di bumi ini akan hancur, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita tahu ayat itu, kita paham akan konsep kehidupan. Namun kita itu, pengakuan kita yang mengatakan bahwa kematian itu pasti, namun tidak mempersiapkan bekal untuk dibuat kakui teh. Jadi seperti itu. Jadi ya harus, karena ya itu, kalau kita itu hanya mengaku bahwa mati itu pasti akan datang, namun kita tidak mempersiapkan hal tersebut untuk hal yang kebaikan, maka pengakuan tersebut merupakan kebohongan yang nyata, saudara-saudara. Kemudian yang selanjutnya adalah wastaghaltum bi uyubi ghairikum. Ini na'udzubillah ya, wa taraktum uyuba anfusikum. Kita itu selalu menyibukkan diri dengan mengungkit-ungkit aib saudara-saudari kita. Kun karoma coba nureng menurut tak pernah abek TV itu dikoreksi. Tapi wa taraktum uyuba anfusikum, mereka itu semuanya meninggalkan akan aib-aib dirinya. Ingat, perlu diingat bahwa pekerjaan yang sepele yang dianggap biasa oleh orang-orang miskin, maka itu akan dianggap suatu keburukan kalau dikerjakan oleh orang-orang elit. Contoh saja, umpamanya ada seorang kiai, anggaplah anak-anak tetangga, ada orang-orang biasa, itu jualan bedol, umpamanya jual ke sana kemari. Itu menurut tetangga ya tidak apa-apa, tidak dianggap seperti apa, bahkan merupakan nafkah yang baik, itu merupakan sebuah pekerjaan yang baik. Namun ketika ini dikerjakan oleh seorang tokoh, maka ini akan menjadi buah bibir kepada tetangga-tetangga yang lain. Dan ya memang itu kan merupakan suatu hal-hal yang kurang baik juga. Jadi kita itu bagaimana sekiranya, karena ada di hadisnya itu dikatakan iktanim khamsan qabla khamsin, seperti itu ya. Jadi jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah kita itu jangan selalu mengorek-ngorek aib orang lain, sedangkan diri kita itu sendiri tidak pernah terintrospeksi diri. Jadi itu merupakan kekeliruan yang nyata. Dan selanjutnya ta'kuluna rizqallah wa lam tashkuru bih. Ini juga merupakan poin penting, bahwa
Kita itu tak perlu rizki Allah, kita itu memakan rezeki yang dikasih oleh Allah. Kita itu memakan apa namanya itu, memakan tanaman itu yang menumbuhkan Allah dan semuanya. Kita memakan hasil dari pemberian Allah, namun kita tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Padahal Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka pasti, di situ menggunakan lam ibtida, la azidanna. Ibtida itu double taukid saudara. Pertama lam ibtida, yang kemudian yang kedua adalah nun taukid, maka pasti akan saya tambahkan. Namun ketika mereka itu ingkar akan rezeki Allah, fa inna adabi lasyadid, maka sungguh siksaku itu sangat pedih. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi kita itu harus bersyukur. Di antara syukur itu adalah, kalau dalam kitab itu diterangkan, sholat duha itu juga merupakan syukur, merupakan mensyukuri hari-hari itu. Kalau sampai duha di hari Kamis, maka sampai setelah tidak langsung juga mensyukuri Anda telah dikasih kehidupan pada hari Kamis. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah yudfanuna mautakum wa lam ta'tabiruna biha. Yudfanuna mautakum, kita itu hanya bisa mensolati, hanya kita memendam mayat tetangga. Namun kita itu tidak pernah mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kematian itu sendiri. Padahal kalau tidak salah Sayyidina Umar pernah mengatakan, kafa bil mauti mau'idhah, cukup bagi saya itu sebagai peringatan dari kematian itu. Mati kita cukup kan, kita itu introspeksi diri kan, seperti itu. Jadi ya harus seperti itu, karena banyak terkadang ini kuburan di ngalih, biasa kuburan, namun dia hanya sekedar menggali, seakan-akan dia gali sumur itu. Padahal setempat mendanikan saudara-saudari kita yang akan menempati kuburan. Namun kita tidak pernah berpikir, andaikan saya yang masuk ke lubang landa ini, gimana perasaannya, kan seperti itu. Jadi harus kita renung ya, pokok nama sendirilah ya. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah, kita selalu mengharap gitu akan ampunan Allah. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah pernah mengatakan, mata atlaqa lisanahu bil talab fa'lam annahu yuridu ayyufiyak. Ketika lisan Anda itu basah karena meminta kepada Allah, ketika lisan kita itu pernah melontarkan kata-kata minta kepada Allah, maka pasti Allah itu akan memberikannya, saudara-saudara. Jadi bagaimana? Nah, jaring gini hidup itu kan kita yang menjalani. Jadi kalau konsep saya itu adalah sir fi tariqillah wa la tubali ahadan min kalamin nas. Berjalanlah kalian di jalan Allah, dan kalian dengan hiraukan perkataan-perkataan manusia-manusia yang lain itu dalam koridor kalau kita berada di rel yang benar, seperti itu. Jadi harus tidak sekiranya ada perbaikan ke belakang. Bagaimana sekiranya hari ini itu lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Sudah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Aqulu qouli hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Semoga Allah menjadikan hari ini lebih berkah daripada hari-hari yang kemarin. Udah sampai mana kemarin kan? 10 penyebab matinya hati ya. Dan kalau kemarin diterangkan mengenai pengakuan seseorang, yang kelima, yang keenam, wadda'aitum khaufan nar wa lam tantahu 'anil dzunub. Di antara penyebab matinya hati yang keenam di antaranya adalah wadda'aitum khaufan nar wa lam tantahu 'anil dzunub. Mereka itu mengaku dia takut kepada neraka, takut akan siksa neraka,
namun walam tantahu an dzunub, tapi mereka tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang dapat menyebabkan dia terjerumus ke dalam lubang neraka. Itu pengakuannya bohong kawannya. Jadi apapun yang kita kerjakan, karena hidup ini merupakan suatu pilihan, maka kita harus juga memilih apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita amalkan, yang sekiranya amal tersebut bisa menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan maksiat. Sudah selanjutnya, wadda'aitum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lah. Kita itu, saya dan kalian semuanya itu mengaku annal mauta haqqun, bahwa kematian itu pasti dan nyata. Tapi walam tasta'iddu lah, namun tidak mempersiapkan bekal untuk mati. Ini juga merupakan suatu ironi ya, merupakan suatu keniscayaan tersendiri bagi seseorang ketika dia mengaku bahwa kita itu akan mati. Bahkan di Al-Qur'annya dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan kullu man 'alaiha fan, setiap apa-apa yang ada di bumi ini akan hancur, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita tahu ayat itu, kita paham akan konsep kehidupan. Namun kita itu, pengakuan kita yang mengatakan bahwa kematian itu pasti, namun tidak mempersiapkan bekal untuk dibuat kakui mati. Jadi seperti itu. Jadi ya harus, karena ya itu, kalau kita itu hanya mengaku bahwa nanti itu pasti akan datang, namun kita tidak mempersiapkan hal tersebut untuk hal yang kebaikan, maka pengakuan tersebut merupakan kebohongan yang nyata, saudara-saudara. Kemudian yang selanjutnya adalah wastaghaltum bi uyubi ghairikum. Ini na'udzubillah ya, wa taraktum uyuba anfusikum. Kita itu selalu menyibukkan diri dengan mengungkit-ungkit aib saudara-saudari kita. Kun karoma coba nureng, menurut tak pernah abek TV itu dikoreksi. Tapi wa taraktum uyuba anfusikum, mereka itu semuanya meninggalkan akan aib-aib dirinya. Ingat, perlu diingat bahwa pekerjaan yang sepele yang dianggap biasa oleh orang-orang miskin, maka itu akan dianggap suatu keburukan kalau dikerjakan oleh orang-orang elit. Contoh saja, umpamanya ada seorang kiai, anggaplah anak-anak tetangga, orang-orang biasa itu jualan pentol, umpamanya jual ke sana kemari, itu menurut tetangga ya tidak apa-apa, tidak dianggap seperti apa, bahkan merupakan nafkah yang baik, itu merupakan sebuah pekerjaan yang baik. Namun ketika ini dikerjakan oleh seorang tokoh, maka ini akan menjadi buah bibir kepada tetangga-tetangga yang lain. Dan ya memang itu kan merupakan suatu hal-hal yang kurang baik juga. Jadi kita itu bagaimana sekiranya, karena ada di hadisnya itu dikatakan iktanim khamsan qabla khamsin, seperti itu ya. Jadi jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah kita itu jangan selalu mengorek-ngorek aib orang lain, sedangkan diri kita itu sendiri tidak pernah terintrospeksi diri. Jadi itu merupakan kekeliruan yang nyata. Dan selanjutnya ta'kuluna rizqallah wa lam tashkuru bih. Ini juga merupakan poin penting, bahwa kita itu ta'kuluna rizqallah, kita itu memakan rezeki yang dikasih oleh Allah. Kita itu memakan memakan tanaman itu yang menumbuhkan Allah dan semuanya. Kita memakan hasil dari pemberian Allah, namun kita tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Padahal Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka pasti, di situ menggunakan lam ibtida, la azidanna. Ibtida itu double taukid, saudara. Pertama lam ibtida, yang kemudian yang kedua adalah nun taukid, maka pasti akan saya tambahkan. Namun ketika mereka itu ingkar akan rezeki Allah, fa inna adabi lasyadid, maka sungguh siksaku itu sangat pedih. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi kita itu harus bersyukur. Di antara syukur itu adalah, kalau dalam kitab itu diterangkan, salat duha itu juga merupakan syukur, merupakan mensyukuri hari-hari itu. Kalau sampai duha di hari Kamis, maka sampai setelah tidak langsung juga mensyukuri Anda telah dikasih kehidupan pada hari Kamis. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah yudfanuna mautakum wa lam ta'tabiruna biha. Yudfanuna mautakum, kita itu hanya bisa mensolati, hanya kita memendam mayat tetangga, namun kita itu
tidak pernah mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kematian itu sendiri. Padahal kalau tidak salah Sayyidina Umar pernah mengatakan kafa bil mauti mau'idhah, cukup bagi saya itu sebagai peringatan di kematian itu. Mati ini cukup ganggu kita itu introspeksi diri kan, seperti itu. Jadi ya harus seperti itu, karena banyak terkadang ini kuburan di ngalih biasa kuburan, namun dia hanya sekedar menggali seakan-akan dia gali sumur itu. Padahal si tempat mendanikan saudara-saudari kita yang akan menempati kuburan. Namun kita tidak pernah berpikir, andaikan saya yang masuk ke lubang landa ini gimana perasaannya, kan seperti itu. Jadi harus kita renungi ya, pokok nama sendiri lah ya. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah, kita selalu mengharap gitu dalam benar Allah. Dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah pernah mengatakan, mata atlaqa lisanahu bil talab fa'lam annahu yuridu ayyuhyak. Ketika lisan Anda itu basah karena meminta kepada Allah, ketika lisan kita itu pernah melontarkan kata-kata minta kepada Allah, maka pasti Allah itu akan memberikannya, saudara-saudara. Jadi bagaimana jaring gini hidup itu kan kita yang menjalani. Jadi kalau konsep saya itu adalah sir fi tariqillah wa la tubali ahadan min kalamin nas. Berjalanlah kalian di jalan Allah dan kalian dengan hiraukan perkataan-perkataan manusia-manusia yang lain itu dalam koridor kalau kita berada di rel yang benar, seperti itu. Jadi harus tidak sekiranya ada perbaikan ke belakang. Bagaimana sekiranya hari ini itu lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Sudah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Aqulu qouli hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى